Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas mengenai alat tes psikologi intelijensi, yaitu Wechsler Intelligence Scale for Children atau biasa kita sering singkat menjadi WISC. Pertama-tama mari kita akan melihat sejarah dan latar belakang dari WISC itu sendiri. Alat tes ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog Amerika yaitu yang bernama David Wechsler pada tahun 1949. Wechsler merancang tes ini untuk mengukur intelijensi anak-anak. Tes ini telah mengalami beberapa revisi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan relevansinya. Revisi terbaru dari tes ini adalah WISC-5 yang dirilis pada tahun 2014. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tes ini tetap sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang psikologi dan pendidikan. Selanjutnya mari kita membahas mengenai teori yang mendasari dari WISC ini sendiri. David Wechsler mengembangkan model multifaktorial intelijensi. Menurut Wechsler, intelijensi tidak hanya sebatas kemampuan akademik saja, tetapi ini melibatkan berbagai aspek kognitif seperti pemahaman, penalaran, dan kemampuan pemecahan masalah. Inilah mengapa Wechsler mengukur banyak aspek yang berbeda dari kemampuan anak, bukan hanya satu saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan utama dari WISC. Tujuan utamanya adalah mengukur intelijensi anak-anak yang berusia dari 6 sampai 16 tahun. Bukan hanya untuk mengetahui seberapa pintar anak tersebut, tes ini juga digunakan untuk beberapa tujuan seperti mengidentifikasi kesulitan belajar. Tes ini mengidentifikasi kesulitan dalam pembelajaran anak tersebut. Terus selanjutnya itu mengidentifikasi gangguan perkembangan seperti kemampuan gangguan dalam membaca atau sebagainya. Lalu yang ketiga itu membantu merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus setiap anak. Jadi tes ini membantu untuk setiap anak mendapatkan program pendidikan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek yang diukur dalam WISC. WISC ini terdiri dari beberapa subtes yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kognitif anak. Antara lain itu yang pertama itu mengukur kemampuan verbal. Ini mengukur kemampuan anak dalam menggunakan dan memahami bahasa mereka. Baru yang kedua itu kemampuan visual spesial. Ini mengukur kemampuan anak dalam memahami dan memanipulasi bentuk-bentuk visual. Yang ketiga itu memori kerja. Ini mengukur kemampuan anak dalam menyimpan dan memanipulasi informasi dalam waktu singkat. Yang keempat itu kecepatan pemrosesan. Ini mengukur seberapa cepat anak dalam memproses informasi yang ada. Yang kelima itu dan yang terakhir itu kemampuan pemahaman umum. Ini mengukur pengetahuan umum dan kemampuan anak dalam memahami dunia di sekitarnya. Jadi mengukur kemampuan pemahaman umum anak itu tersebut. Nah, setiap subtes memberikan skor yang kemudian digabungkan dan mendapatkan skor IQ secara keseluruhan dari anak tersebut. Nah, bagaimana tes ini dilakukan? Tes ini biasanya dilakukan secara individual oleh seorang psikolog yang terlatih. Proses ini melibatkan serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh anak itu, seperti menjawab pertanyaan, menyusun balok atau blok, dan mengingat angka. Tes ini biasanya berlangsung selama 60 sampai 90 menit. Penting bagi seorang psikolog untuk mencapai lingkungan yang nyaman dan bebas dari gangguan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan mengenai WISC ini sendiri. Skor yang diperoleh dari setiap tes harus dianalisa dengan hati dan profesional untuk memastikan akurasi dan relevansi hasilnya. Hasil tes ini dapat membantu membuat keputusan yang tepat dalam pendidikan yang penting untuk merancang intervensi yang sesuai untuk mendukung perkembangan setiap anak. Selain itu, penting juga untuk
mengetahui dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang budaya dan bahasa yang mempengaruhi hasil tes tersebut. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks secara menyeluruh anak tersebut, baik itu lingkungan, budaya, atau sebagainya. Terima kasih.